Saya Ristawardi memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada bapak-bapak ulama Satariyah dimanapun saja berada, beserta pengikut-pengikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah amma ba'd. Pertama sekali kita ucapkan puja dan syukur kehadirat Allah karena beliaulah yang selalu menurunkan nikmat dan rahmatnya kepada kita bersama, sehingga kita di dunia ini dapat menikmati segala karunia beliau, terutama tentu sekali kita bersyukur kesehatan dan kesempatan untuk beribadah. Kemudian salawat beserta salam sama-sama kita berikan selalu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habiballah. Assalamu alayka ya khaira khalqillah. Bapak-bapak, kaum muslimin dan kaum muslimat, terutama dari para ulama Satariyah dan pengikut-pengikutnya, saya doakan selalu sehat walafiat dan dapat beribadah dengan khusyuk. Dengan segala banyak hormat, dengan hati yang selalu bersyukur kepada Allah, saya kalau selama ini dengan video yang Bapak dengar, saya menyampaikan sesuatu pernyataan di dalam beribadah yang mengganggu ketentraman bapak-bapak ulama Satariyah beribadah dengan suara saya yang ada di video itu. Saya Ristawardi memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada bapak-bapak ulama Satariyah dimanapun saja berada, beserta pengikut-pengikutnya. Sekali lagi beribu maaf saya mintakan. Semoga bapak-bapak para ulama Satariyah dapat memaafkan saya lahir dan batin, agar tidak ada sangkut paut kita sampai nanti di hari kiamat. Maka seluruh perbuatan kita saat itu tentu akan dipertanggungjawabkan. Untuk itu saya mohon sekali agar keteledoran ini dapat bapak-bapak memaafkan saya lahir dan batin. Semoga Allah selalu membimbing kita kepada jalan-jalan yang benar dari sekarang sampai kita meninggal dunia nanti. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat pengampun, tentu saja bapak-bapak juga bersedia memaafkan saya. Marilah banyak faedah pemaaf tinggi ragu. Segala pernyataan minta maaf saya ini Bapak terima dengan dada yang lapang. Saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga kita selalu diberikan hidayah oleh Allah kepada jalan yang lurus. Sekian dari saya. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Banyak maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambah suji ju simpuah sabare buka nan piawai na raculuruh main daun.
indak basisiah jo basibak, indak bainggo jo babateh. Ko ketek indak basabui namo, ko kadang indak babilang gala. Wujud sambah nan terserak kepada penonton kasadonyo. Dun sana ambo minang mustika jaya kasadonyo, semoga selalu berada dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Asa sambilu yo dari buluah, jiko dianyam jadi tampayan. Kami menyusun jari 10 salah juk ilau, mohon maafkan. Jika ada jarum nan patah, usah disimpan di dalam peti. Jika ada kata nan salah, usah dilaporkan ke polisi. Alhamdulillah, Buya Ristawardi, Ustadz kita yang viral, di mana di sebuah video beliau Allah menyinggung, membuat tersinggung ulama-ulama tarikat Satariah basarato pengikutnya. Ateh isi video beliau yang menyalahkan amaliyah khilafiyah tarikat Satariah, diantaranya soal tawasulan dan lain-lainnya. Dengan berbesar hati, Buya Ristawardi Datuk Batungke Ameh meminta maaf kepada ulama-ulama Satariah basarato pengikutnya. Alhamdulillah, semoga iko menjadi penguat kita sesama orang awak, baik di kampung halaman maupun di perantauan. Dalam video ko di sana akan kita coba membahas soal pentingnya meminta maaf dan memaafkan dalam interaksi sosial kehidupan. Salah satu aspek terpenting dalam kehidupan sosial adalah kemampuan kita untuk memaafkan dan meminta maaf. Hal itu tampaknya sesederhana mengatakan kata maaf, namun kenyataannya meminta maaf dapat menjadi tindakan yang sulit untuk dilakukan oleh sebagian orang. Bahkan dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dijalihkan bahwa meminta maaf dan memaafkan orang lain adalah tindakan yang mulia dan dianggap sebagai kunci keberhasilan hubungan sosial. Meminta maaf membutuhkan keberanian yang luar biasa, karena tidak sedonya orang merasa nyaman untuk mengakui kesalahan mereka atau menerima kesalahan orang lain. Sementara itu, memaafkan juga merupakan tindakan yang mulia dan memerlukan keberanian dan sikap berjiwa besar. Iko karena ketika kita memaafkan orang lain, kita harus mampu menghilangkan, melapehkan rasa sakit atau kebencian yang mungkin kita alami. Namun ketika seseorang meminta maaf dan orang lain memberikan maaf, kenyataannya adalah hubungan dapat menjadi lebih kuat. Kita akan merasa lebih dekat dan memiliki kepercayaan yang lebih dalam satu sama lainnya. Selain itu, dalam situasi ketika kita melakukan kesalahan, nampal yang baik adalah mengakui kesalahan tersebut dan segera meminta maaf. Kita harus ingat bahwa kesalahan adalah hal yang wajar dan bukan sesuatu yang tabu. Ketika kita meminta maaf dan memperbaiki kesalahan kita juga beraja untuk bertanggung jawab atas tindakan kita sendiri. Memaafkan dan meminta maaf juga memberikan manfaat nanggadang bagi kesehatan kita. Menurut penelitian, ketika kita memaafkan orang lain atau meminta maaf,
hormon stres dalam tubuh kita menurun. Iko dapat membantu kita merasa lebih tenang dan mengurangi risiko beberapa penyakit kronis. Marilah di sana kita dengarkan ceramah sikit dari guru kita Ustaz Abdul Somad tentang minta maaf. Maka kata Nabi SAW, la yadkhulul jannah. Meminta maaf bukan kehinaan. Kalau kau meminta maaf kepada orang, itu bukan kerendahan. Karena orang yang paling tinggi, paling hebat, paling mulia, pemimpin para Nabi dan Rasul, imamnya Nabi dan Rasul, Sayyidina Muhammad SAW, tetap meminta maaf. Naik dia ke atas mimbar hari Rabu, dia berkata, man kuntu lahu jaladtu lahu zahran. Siapa yang pernah pundaknya aku cambuk, hadza zahri, ini pundakku, silakan cambuk. Man kuntu syatamtu lahu irdan, siapa yang pernah aku caci maki, sumpah serapah, kata-kataku kasar, ini harga diri Muhammad, silakan balas. Siapa yang pernah uangnya aku pinjam, bayar. Maka dia menuntut hari ini. Maka seorang sahabat berdiri, innalaka alayya thalatha darahim, engkau punya utang 3 dirham ya Rasulullah. Apa kata Nabi kepada Fadl? Idfa' ya Fadl, bayarkan wahai Fadl. Allahu Akbar, besarkan Allah supaya kau tidak angkuh dan sombong. Allahu Akbar. Demikianlah dosa nak kesedonyo, lah samo kita dengarkan, lah samo kita celia. Semoga ulama-ulama kita di negeri kita, walaupun berbeza dalam pandangan suatu khilafiyah, bisa saling memperkuat, indah menjadi pemecah umat. Semoga kita semakin kuat persatuan kita, khususnya orang Minang. Mari kita bersatu dalam persamaan kita bersabar dalam perbedaan kita. Terima kasih dosa nak kesedonyo, kritik dan saran selalu kami harapkan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.